Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Merisa di YouTube channel Merisel Fashion. Kita akan lanjutkan ngobrol kita, yaitu ngobrol santai seputar fashion bersama dengan narasumber kita kali ini, yaitu Bu Novi. Halo Bu Novi, gimana kabarnya Bu? Halo, siang, baik. Iya, sehat ya? Sehat ya. Sehat. Nah, penasaran Bu Novi ini dari mana sih sebetulnya ya? Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih seputar edukasi di bidang fashion, khususnya kita tuh penasaran ya, karena banyak banget loh teman-teman yang tanya ke kita, sebenarnya sekolah fashion itu perlu nggak? Sebenarnya aku perlu nggak sampai harus S1, S2? Nah, itu yang sering kali jadi pertanyaan buat kita. Nah, makanya kita menghadirkan Bu Novi hari ini untuk menjawab beberapa pertanyaan ya, terutama pertanyaan-pertanyaan yang pernah dilontarkan oleh ya ada murid lah, ada calon murid, kadang-kadang ada orang umum juga yang tanyakan hal ini gitu. Ini kita mungkin bisa kenalan dulu nih sama Bu Novi ya, kenalin. Ya. Kenalan. Halo, selamat siang. Saya Novi. Profil saya mungkin sebagai edukator. Awalnya main basicnya saya seorang pengajar, tapi di sini saya juga mulai terjun di kurikulum ya, baik itu di dunia formal maupun non formal. Nah, selain itu apa sih yang menjadikan saya sosok seorang kurikulum? Nah, itu nanti sama dengan yang akan kita ini sih ya, topik kita yang siang hari ini. Jadi saya rasa mungkin dengan profil saya ini sedikit menjawab pertanyaan dari beberapa yang bertanya terkait dunia fashion atau gelarnya ini seperti apa. Ada nih, sudah lama banget terjun di bidang fashion dan terutama di bidang edukasi. Betul, ya. Gitu. Ini kalau sekarang ada kegiatan misalnya ngajar atau kurikulumnya tuh gimana sih Bu? Maksudnya ini yang di mana, yang formal sendiri? Yang formal sendiri. Kalau saya rasa untuk yang formal sendiri masih ini ya, kita masih mengikuti kurikulum yang ada ya. Jadi ada yang dari Dignas, ada yang dari Direktorat, itu kita masih mengikuti. Tapi kalau misalnya yang di dunia fashion, sekolah fashion, itu kita mengikuti yang di kompaninya sendiri gitu. Jadi bawa kurikulum iya, brandnya itu, kompaninya itu. Tapi kalau misalnya dari formalnya ya kita mengikuti kurikulum yang dibuat di Dignas. Iya. Yang formal gue tahu gimana Bu ngajar? Ngajar ya Bu ya? Ngajar. Ngajar juga. Ngajar. Ini super Bu. Saya di SMK Kartika 51 Malang, dan formalnya lagi saya sebagai DLB, dosen luar biasa namanya ya. Iya, luar biasa ya. Jadi bisa kemana-mana. Ya, malamnya baik banget. Sekarang berarti masih sibuk di Lasal dan di SMK ya? Fully saya di Lasal Polo Surabaya, dan saya masih di SMK itu beberapa hari. Yang mungkin ya Bu? Iya betul. Luar biasa Surabaya. Tetap ya Bu ya sekarang rasanya ya, karena sering 50 menit ya. Bukan apa-apa. Iya, betul. Ya, itu mungkin untuk kebutuhan SMK sih yang mungkin tidak bisa saya tinggalkan ya karena memang alma mater saya di situ. Jadi saya bisa fashion itu ya dari SMK Kartika. Jadi kalau misalnya mau berpindah ke lain hati, saya lebih cinta dari hati ya. Nah, dari cerita Bu Novi ya begitu banyak ya tadi, yang mulai dari SMK yang formal kan ini termasuk ya. Formal. Nah, kemudian ada sekolah seperti Ubaya. Formal ya Bu ya, masuk ya. Formal ya. Yang non formal berarti yang saat ini yang iya sebenarnya Lasal ini boleh dibilang formal dan non formal ya Bu. Karena kan kita punya dua ijazah itu tadi. Jadi ini ya non formal dan formal ya jadinya ya. Nah, ini mungkin yang jadi pertanyaan sih kadang dari para audiens ya, bertanya sebetulnya aku ini perlu sekolah formal atau enggak? Jadi perlu nggak aku kayak entah mungkin ambil SMK kemudian ambil kuliah, atau boleh nih misalnya aku SMA aja gitu, habis itu aku ambil kursus gitu atau ambil sekolah fashion gitu. Jadi itu yang sering jadi jadi pertanyaan, karena kan masih muda ya, nah SMA, SMK gitu kan aku nanti ini masih labil gitu ya. Masih galau Bu ya. Ya itu sebaiknya aku
terkait, apalagi kan cita-citanya biasanya menjadi fashion designer atau mungkin ya kayak siapa menjadi dokter ya. Nah itu ada sesuatu yang mereka sebenarnya perlu ketahui kenapa aku harus ambil ini gitu Bu. Mungkin boleh. Itu sebenarnya pertanyaan saya waktu kecil ya. Iya. Pertanyaan saya waktu kecil sebelum menjadi sosok apa ya, dari remaja ke proses pendewasaan ya. Waktu itu memang saya berniat menjadi seorang fashion designer ya. Karena pada saat itu fashion designer menurut saya wah oke. Berarti nanti saya akan fashion show, nanti saya akan publish untuk portofolio saya seperti itu ya dia. Tapi ketika melihat banyak pengeluaran untuk gelar ini dan ini fashion show dan ini kan kita Modalnya besar ya, Bu. modal awalnya kan harus modal. Nah waktu itu memang saya memang berniat atau bercita-cita hanya sekolah dengan mengambil sekolah fashion aja. Nah waktu itu saya berpikiran oke, aku akan sekolah fashion setelah dari jenjang SMA SMK. Tapi ketika pertanyaan harus ini ya, harus punya modal dulu, harus ini. Jadi pada saat itu oke, berarti saya harus sekolah formal dulu nih kayaknya. Nah dari sekolah formal kan saya bisa istilahnya ilmu saya itu mungkin formal dulu lah untuk jadi ini. Kebetulan waktu itu karena saya tinggal di Malang ya, karena hanya ada di UM, jadi ya mau nggak mau harus sekolah di situ karena orang tua kan nggak mau di luar kota ya dia. Jadi waktu itu di UM di fakultasnya itu ada tata busana, tapi bukan pendidikan waktu itu D3. Nah fully untuk mata kuliah ya dulu. Mata kuliah itu semuanya tentang fashion design, tata busana. Jadi tidak ada yang teori, itu enggak ada. Jadi semuanya tata busana, betul, praktek juga. Nah, sejak itu saya labil ya pada saat usia itu. Jadi aku sebenarnya mau kemana sih, kan Universitas Negeri Malang ini kan lebih cenderung ke pendidikan ya, menjadi seorang guru atau pendidik ya, ya. Jadi kan saya sudah dibekali ini, jadi saya punya dua kompetensi. Wah oke nih, berarti saya bisa jadi guru atau fashion designer. Waktu itu seperti itu. Banyak teman-teman saya yang lulus ketika sudah lulus D3 ini menjadi fashion designer. Nah salah satunya mungkin Kiki Mahendra, itu kan yang satu angkatan itu ya. Nah waktu itu memang banyak sekali teman-teman yang jalurnya berbeda. Jadi yang menjadi guru, pendidik. Nah ini saya slowly ya dia. Jadi ya saya mengikuti arus saja lah, mau kemana nih. Nah kebetulan pada saat itu karena saya memang masih mengumpulkan modal ya dia, jadi saya lebih mindsetnya aku mau jadi guru dulu aja. Setelah aku jadi guru otomatis nanti di dunia guru itu kan banyak sekali production dan lain sebagainya. Nah dengan jadi itu mungkin saya akan lebih ke fashion designer, nah, seperti itu. Jadi waktu itu saya tidak memikirkan gelar itu untuk apa sih di fashion designer, kan toh aku sudah punya brand, toh aku sudah punya istilahnya hasil yang sudah dilihat, ini loh hasilnya bagus, tidak perlu gelar. Waktu itu saya berpikiran seperti itu sih, D3 ya dia. Nah ketika saya sudah menjalani dua-duanya ini, jadi saya juga mengajar, saya juga terima production seperti itu. Saya dituntut untuk menjadi seorang pendidik yang harus bergelar. Kalau D3 itu kan AMG, nah itu tidak bisa dikatakan menjadi seorang guru, karena kita tidak punya sertifikat menjadi seorang guru atau akta mengajar. Nah waktu itu memang tuntutannya karena saya di dunia fashion dan edukator, saya harus sekolah S1 itu tadi. Tapi ketika jadi gambangannya 50-50 ini ya, lebih berat kemana? Waktu itu saya memang lebih berat ke edukatornya, karena saya pure mengerjakan pendidikan ini. Jadi untuk ini saya harus menguati apa? Nah karena saya waktu itu lebih ke edukator, saya harus kuliah lagi. Itu sangat penting. Kalau untuk seorang fashion designer, saya rasa tidak perlu sih untuk gelar. Menanggapi tadi yang tadi kalau misalnya kita edukator, maka itu ada sesuatu yang memang tidak bisa ditawar ya, ini harus ada gelar. Itu semacam kayak nilainya lah ya, nilainya dari kita. Kalau kita
jadi seorang desainer kan kita akan lihat hasil. Betul. Ini sebetulnya perlu Fashion ya. iya. Eh, Kalau saya rasa dari basic ya, kan menjadi seorang desainer itu tidak berawal dari dunia SMK aja ya. Yang notabene SMK, khususnya tata busana itu kan nanti alurnya ke fashion show, ke fashion designer. Nah, ini kan ada yang SMA, terus umum dan lain sebagainya ya. Saya rasa harus, karena kan mereka belum tahu basicnya fashion itu seperti apa. Nah, mungkin nanti kalau misalnya mereka sudah masuk di sekolah fashion, punya basic, terus kemudian punya apa ya istilahnya ilmu lah ya, ilmu yang memang benar-benar basic untuk mengerjakan sesuatu ini, terus kemudian mereka mau apa ya istilahnya lanjut lagi, mungkin bukan ke arah situ, mungkin mengambil course yang mereka butuhkan. Iya. Kalau sama ini Bu udah melanglang buana lah kemana-mana gitu ya. Nah, dari Bu Novi sendiri seorang edukator, tantangan apa sih yang dihadapin? Jadi mungkin lihat di murid ya, kan murid ini variasi nih, ada murid SMK, ada murid-murid di sekolah formal, ada sekolah yang non formal juga. Nah itu selama ini Bu Novi lihat sebenarnya tantangan kita sebagai edukator itu menghadapi murid-murid ini gitu. Tantangannya mungkin harus bersabar. Sama Bu. Iya, harus bersabar. Sabar, iya. Karena kan berbeda ya, karena kalau kita lihat dari sekolah fashion itu bukan hanya notabene usianya yang mungkin masih remaja, bahkan ibu-ibu atau mungkin yang sudah di atasnya ibu-ibu itu juga ada. Jadi ya kita harus sabar. Kenapa harus Khususnya sabar? non formal ya, kalau yang Iya, itu ya, kalau yang- formal nggak boleh Bu ya. Betul, iya ada batas sosial. Nah, mungkin saya bicara yang terkait formal terlebih dahulu. Ini pembeda antara yang anak sudah punya basic, mungkin dari SMK ya, dengan perbedaan yang dari SMA. Nah, saya katakan sabar, gimana memang perbedaannya itu sangat signifikan. Jadi kita berikan satu alur, yang SMA ini juga mengikuti. Saya kasih satu, yang SMK ini sudah lari, sedangkan yang SMA ini masih stuck alur satu. Nah itu kita fokusnya ya ke yang sama sekali belum basic kan, karena memang semua sekolah fashion terus formal, universitas dan sebagainya itu kan semuanya dari nol. Jadi memang perbedaan itu sangat ada signifikan, dan itu yang salah satu penting atau keyword yang harus dimiliki oleh edukator pengajar itu ya bersabar. Saya mau tanya juga, kalau dari murid ya, ini kan tadi dari guru itu, kalau dari murid itu sebenarnya berekspektasi apa? Misalnya gini nih, murid SMA atau murid kuliah atau murid kursus gitu, mereka tuh biasanya ekspektasinya apa sih? Misalnya ini SMK tuh pengen jadi apa, kemudian kalau aku kuliah kadang-kadang apakah memang benar sesuai dengan yang mereka inginkan, apa ya cuma sekedar kayak oh ini keren, oh aku ikut-ikutan temen, ternyata apakah seperti itu ya di lapangan? Kalau kita berbicara SMA atau SMK itu memang iya seperti itu, karena kan mereka masih labil. Nah mungkin memang ada sih, mungkin 35% ya atau ke 50% itu yang mungkin dari hatinya, dari passionnya sendiri, yang menginginkan aku pengen sekolah fashion itu dari dirinya sendiri, itu persentasenya malah 35%. Betul. Nah, yang sisanya itu kemana? Nah, itu biasanya dari orang tua. Orang tua menginginkan anaknya menjadi fashion designer. Yang kedua itu dari lingkungan. Jadi banyak sekali temannya, aku mau ini, aku ikutan akhirnya. Dan yang ketiga itu dari apa ya, penerimaan pagu ya. Jadi sekarang kan zonasi mungkin ya. Nah itu mungkin salah satunya dari itu yang saya lihat saat ini ya, itu seperti itu. Nah tapi kalau yang sekolah fashion itu saya rasa memang sudah passionnya. Jadi anak itu memilih sekolah fashion itu sudah dari hatinya. Betul. Nah, sekarang kita mau ngomong lebih teknikal nih, kan desainer. Kalau kita ngomong kan memang kebanyakan ya dari para calon fashion designer pengennya fashion designer. Sekarang ya kayaknya mau jadi dosen, ya ada tapi mungkin nggak kebanyakan Persentasenya mungkin ya, lebih sedikit. lebih banyak jadi fashion designer. Nah kalau menurut Bu Novi ini sebagai seorang edukator,
sebagai seorang fashion designer itu sebetulnya butuh skill betul. Fashion designer ya. Iya, fashion designer. Apa ya, kalau dibilang skill itu keseluruhan harus dimiliki, entah itu dari production, dari apa namanya drawingnya, itu juga harus dimiliki. Jadi Bisnis kalau juga, misalnya iya harus semuanya kan menjadi ini kan juga branding dirinya sendiri. Kalau misalnya kita bisa gambar aja, drawing aja, tapi kita productionnya tidak tahu, patternnya tidak tahu, sewingnya tidak tahu, waduh itu bisa dirugikan oleh tenaganya. Istilahnya itu kan jahit ya, tukang jahitnya, terus tukang polanya, nah itu bisa ditipu sama itu. Yang mungkin baju yang gaun ini bisa 2 meter aja dibilang 5 meter. Iya, kalau kita nggak ngerti kalau ya. kita nggak ngerti, nah itu memang skill. Nah ada lagi kalau misalnya kita tidak bisa branding dengan portofolionya kita, bajunya kita, nah gimana mau dilihat di halayak? Jadi semuanya skillnya harus ada di situ. Jadi plus untuk yang fashion designer. Oh, Ibu sendiri lihat nih kayak di Miresel itu gimana? Mungkin bisa memberikan masukan nggak buat kita? Mungkin kalau dari segi general kita ini kan di bawah naungan company. Iya. Kita datang ke sini tuh tujuannya untuk apa sih? Nah seperti itu ya. Nah kita di sini kan mencari penghasilan juga terutama ya. Nah mungkin kalau saya secara general tolong mengajarnya secara dari hati. Dari hati itu nanti kita akan istilahnya menghasilkan berlian gitu. Nah kalau misalnya kita hanya materi aja, material ya, udah aja ngasih jam saya berapa, 3 jam, udah selesai 3 jam, nggak boleh lebih. Nah kita nggak akan, feedbacknya akan jelek kita karena kita nggak dari hati. Itu aja sih untuk yang edukator. Ini bukan hanya di Miresel ya, di tempat lain pun juga itu seperti itu. Kalau untuk studennya, untuk muridnya mungkin lebih giat aja kali ya, lebih giat, lebih menampung apa yang diberikan kalau di sini edukator ya, namanya edukator tutor ya. Nah, lebih mengikuti apa kata tutor. Tutor itu kan sama dengan guru. Jadi meskipun sama-sama usianya, tapi dia lebih dahulu belajarnya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih, Bu, saran buat kita nih ya, para calon fashion designer ataupun fashion designer itu untuk yang ingin belajar fashion. Jadi kan kadang-kadang ada fashion designer pun itu yang autodidak. Kami juga sering terima sih di sini. Jadi sudah jalan, tapi habis itu ke tempat juga karena tidak keterbatasan ilmu itu tadi. Atau ada juga calon fashion designer kepengen jadi fashion designer dan bingung sekolah kayak di ini sudah mencerahkan ya hari ini. Tapi mungkin ada saran yang lebih spesifik buat para calon fashion designer dan para fashion designer ini untuk belajar. Kalau saya rasa ini semuanya ya sih ya. Jadi kamu jangan berhenti ilmu di sini. Kalau ada peribahasa kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, itu sama dengan itu sih. Jadi untuk lulusan SMA SMK yang mau menjadi fashion designer, ketika kamu tidak bisa dengan course yang memang itu sudah mentok levelmu di situ, kamu jangan putus asa karena di situ kamu setidaknya awal dari masamu untuk bangkit menjadi seorang fashion designer. Dan menjadi seorang fashion designer kadang ada yang istilahnya, wah ini kamu jelek nih, kamu jangan khawatir, itu betul. Jangan khawatir kalau kamu dikatakan jelek berarti kamu anggap itu bukan pangsa pasarmu, itu bukan customermu. Jadi kamu masih punya customer yang di luar sana yang lebih bisa menerima kamu. Jarang sekali ya, apalagi yang ini kan kebetulan lulusan ya, dia ada lulusan dari SMP, SMK, kan ini peralihan ya, dan ke universitas. Mungkin saya berbicara mungkin sedikit promosi. Oh iya. Sedikit promosi untuk teman-teman SMK Kartika 51 ya. Jangan ya mungkin saya tidak terlibat banyak di situ, tapi setidaknya saya bisa memotivasi teman-teman untuk mendapatkan murid ya sama dengan Miresel. Mungkin untuk teman-teman yang dari SMP yang mungkin istilahnya bingung terus mau kemana sih, SMA atau SMK, jujur
Nah itu mungkin boleh diceritakan iya. sedikit tuh Bu. Iya. Selama ini saya di dunia SMK, saya masuk SMK itu mendapatkan dua keahlian ya. Dimana ketika saya sudah belajar di SMK, makanya yang dari SMP mungkin yuk mari ke SMK, karena di SMK itu kita dibekali berbagai macam keahlian ya. Bukan hanya keahlian teori aja, tapi di situ kita juga keterampilan dan lain sebagainya. Itu. Jadi kalau yang dari SMP mungkin mindsetnya kalau ya kita hidupnya mungkin dari kalangan menengah ke bawah mungkin ya dia ya, kan banyak sekali kan kita ada grade-nya menengah ke atas dan menengah ke bawah. Mungkin kalau teman-teman SMP yang menengah ke bawah atau menengah ke atas lah ya, kalau memang tidak mau istilahnya kuliah melanjutkan ke yang lebih tinggi, lebih baik kalian ke SMK deh. Iya. Dan lagi pula misalnya kalau nih dari SMA aku mau kuliah aku bisa kan Nah, itu ya. iya, Iya. Jadi boleh, sebenarnya bisa. dia ini win-win solution ya. Bu. Betul. Win-win solution. Jadi kalaupun nanti entah mau lanjut kuliah entah enggak ini aku Bisa. skill gitu ya Bu, ya udahan Iya. ya. Di tempat SMK Kartika 51 itu kami kan ada tiga jurusan, yaitu tata boga, tata busana, sama tata kecantikan. Nah, sama kok di negeri juga ada, ini ada, tapi yang menjadi pembeda di SMK Kartika ini kita ada pembelajaran yang lebih ke industri. Nah, itu. Jadi Penting itu. nah, iya, Sekali. dan di situ industrinya yang kita bekerja sama itu adalah industri-industri yang memang langsung menjadikan anak-anak itu untuk bekerja. Terus sekali ngobrol sama Bu Novi sangat membuka wawasan bahkan buatku sendiri yang memang ya saya juga edukator ya sebetulnya. Cuman bedanya karena di non formal, di sektor non formal. Di sini membuka wawasan buat bagaimana kayak masuk formal gitu. Terus buat teman-teman juga ya aku harap sih dari podcast kita hari ini bisa membuka wawasan teman-teman dan tidak kalau lagi loh mau kemana gitu, aku mau sekolah apa sebaiknya, aku harus belajar apa, itu sudah dijawab semua di podcast kita hari ini gitu. Jadi tidak ada kata kalau lagi nih gitu ya. Membantu teman-teman yang Iya. mau melanjutkan ke Betul, jenjang. betul. Ya, terima kasih banyak buat Bu Novi atas Sama-sama. waktunya, atas sharingnya yang sangat kaya menurut aku, banyak banget hal-hal yang aku baru tahu hari ini dan juga membuka wawasan kita semua. Hopefully nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi Bu. Iya, terima Mungkin tentang kasih. topik yang lain gitu ya, atau yang berhubungan sama hari ini tapi lebih spesifik tentang apa gitu. Mungkin teman-teman boleh juga kalau mau kasih masukan buat kita. Bisa komen di bawah ya, di video bawah ya. Nah, boleh juga kalau mau DM seperti biasa ke WA-nya Miresel di nomor ini. Ya, semoga pertanyaan saya yang ini dan jawaban saya bisa membantu dari Iya. teman-teman semuanya. Mungkin yang terakhir saya mengucapkan mohon maaf kalau misalnya saya menyinggung dari mungkin ada, kan kadang ada ya sumber yang mungkin tidak sama dengan pendapat kita. Iya. Nah, pendapat itu kan boleh, siapa Oke. saja bisa berpendapat, berargumen. Jadi kalau misalnya kita berbeda pendapat, saya mohon maaf, Ya. gitu aja ya. Tidak apa-apa, memang pasti itu bisa terjadi karena kan namanya kebebasan berpendapat ya Bu ya. Iya, sama kita saling menghargai. Iya betul. Oh gitu teman-teman, jangan lupa untuk nantikan podcast kita selanjutnya. Nanti kita akan podcast yang kelima ya Bar ya, berikutnya itu dengan narasumber lain yang tentunya akan berhubungan dengan fashion juga sih di situ. Kita akan ngobrol santai seputar fashion. Di momen berikutnya kalau ada teman-teman yang kepengen kasih komen juga, misalnya mau kasih masukan buat kita mau podcast apa nih gitu ya, itu boleh banget ya. Itu kita akan terima setiap masukan dari teman-teman. Oke Bu Novi. Ya, semoga jaya Miresel. Iya, terima kasih Bu Novi ya. Sama-sama. Sampai jumpa teman-teman semuanya. See you on the next video. Bye bye. Ya, thank you.